Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat saja ya. Nah, ini adalah video kedua saya untuk mata kuliah penganggaran atau budgeting. Di sini kita akan melanjutkan bahasan yang pertama kemarin, taksiran penjualan. Nah, sekarang setelah dari taksiran penjualan, kita akan membuat anggaran penjualannya. Bahannya saya ambil dari textbook kita. Autornya Sri Rahayu, Andri, Alifian, dan Rahman. Yang pertama, apa sih sebenarnya anggaran penjualan? Jadi di sini anggaran penjualan itu adalah anggaran yang merencanakan hasil penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Lalu biasanya di dalamnya meliputi rencana tentang atau detail apa aja yang ada di anggaran penjualan itu. Itu ada jenis produknya, lalu ada jumlah kuantitas produknya, harga jual produknya, kemudian waktu penjualannya, lalu wilayah atau daerah penjualan. Nah, anggaran penjualan ini akan menjadi dasar penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Lalu untuk anggaran penjualan itu dapat dihitung dengan formula. Sebenarnya ini logika aja ya. Jadi berapa sih misalnya kita mau penjualan kita nanti totalnya dalam rupiah itu berapa rupiah. Nah, itu kan sebenarnya berapa yang akan kita jual, kuantitas penjualan dikalikan dengan harga jualnya. Nah, lalu apa aja faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu bisa tingkat penjualan tahun-tahun sebelumnya. Ini untuk memperkirakan taksiran penjualannya ya. Lalu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga jual produk, apakah akan menaikkan atau tetap harga jual produknya, apakah dalam satu periode harganya nanti berubah-ubah ataukah tetap. Kemudian kegiatan promosi produk dan iklan produk yang direncanakan. Lalu kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Jangan sampai kita menganggarkan penjualan tapi tidak bisa didukung oleh kapasitas produksi kita. Kemudian dukungan SDM. Nah, jangan sampai kita sudah menentukan penjualan sementara SDM-nya tidak bisa mendukung atau achieve anggaran penjualan kita. Kemudian dukungan modal juga seperti itu. Kemudian fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini semuanya faktor internal yang akan mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan perusahaan. Nah, ini adalah faktor eksternalnya, antara lain kecenderungan pertumbuhan ekonomi umum dan industrinya. Jadi kita mau lihat nanti pertumbuhan industrinya seperti apa. Kemudian pertumbuhan ekonomi secara nasional itu akan seperti apa? Itu akan mempengaruhi berapa menaksirkan penjualan kita. Kemudian keadaan persaingan di pasar. Kalau semakin ketat persaingan di pasar, nah itu kita harus semakin berhati-hati untuk menentukan anggaran penjualan kita. Kemudian posisi perusahaan dalam persaingan, apakah kita market leader atau bukan. Kemudian faktor musim. Nah, faktor musim ini biasanya akan mempengaruhi jumlah produk yang akan kita jual. Misalnya nih, lagi ada pas musim Lebaran atau hari raya, biasanya penjualan itu akan meningkat dari periode sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya. Lalu tingkat pertumbuhan penduduk. Untuk tingkat pertumbuhan penduduk ini biasanya semakin cepat pertumbuhan penduduk itu semakin banyak penjualan perusahaan. Kemudian tingkat penghasilan masyarakat juga seperti itu. Semakin tinggi penghasilan masyarakat, kita berekspektasi penjualan kita akan semakin banyak. Lalu elastisitas permintaan. Nah, semakin elastis permintaan berarti sedikit saja ada perubahan harga itu akan mengakibatkan perubahan permintaan, mengakibatkan perubahan penjualan kita. Lalu keadaan sosial budaya, politik, hukum, dan keamanan, kemudian selera konsumen. Nah, semuanya ini adalah faktor eksternal yang bisa mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan kita. Jadi misalnya kalau kita sudah membuat taksiran penjualan yang berdasarkan data time series saja tanpa memperhatikan faktor-faktor ini, itu harus di-adjust dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal agar anggaran penjualan kita benar-benar mencerminkan keadaan penjualan perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Nah, ini kita akan masuk ke contoh penyusunan anggaran penjualan agar lebih jelas ya. Di sini ada PT Rembulan, dia menjual dua macam produk, yaitu produk X dan produk Y. Kemudian informasi penjualan beberapa tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel di samping. Jadi ada
data penjualan tahun 2004 sampai 2010, berarti ada 7 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini masing-masing penjualan untuk produk X dan produk Y, dan ini adalah masing-masing harganya. Produk X dan Y ini dijual di kota A, B, dan C. Proporsi penjualan unitnya untuk produk X di setiap daerah adalah 3:3:4. Jadi 3 untuk wilayah A, 3 wilayah B, dan 4 wilayah C. Itu perbandingannya. Sedangkan penjualan produk Y itu perbandingannya adalah 2:3:5. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, penjualan dilakukan secara tunai sebesar 40% dan sisanya adalah kredit. Untuk penjualan tunai, perusahaan memberikan diskon 3% dan untuk penjualan kredit disisihkan sebesar 2% sebagai cadangan piutang tak tertagih. Pola penerimaan piutang neto diperkirakan sebagai berikut. 50% diterima pada bulan penjualan, 30% 1 bulan setelah bulan penjualan, dan 20% diterima 2 bulan setelah bulan penjualan. Berdasarkan keterangan yang ada, kita diminta untuk yang pertama melakukan sales forecasting, jadi menghitung taksiran penjualannya untuk produk X dan Y untuk tahun 2011. Nah, ada catatan nih, unit dibulatkan dalam ribuan dan harga dibulatkan dalam ratusan rupiah. Jadi kita menaksir unit yang terjual dan harga jualnya juga. Kemudian kedua, kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan, dan waktu penjualan bila diketahui indeks musim sebagai berikut. Nah, di sini ada indeks musimnya ya. Ini akan mempengaruhi penjualan di bulan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai bulan ke-12. Jadi di setiap bulan itu nggak sama penjualannya. Kemudian menyusun anggaran penjualan berdasarkan jenis dan waktu penjualan. Kemudian menyusun anggaran piutang berdasarkan waktu, menyusun anggaran penerimaan kas dari penjualan tunai, dan menyusun anggaran penerimaan kas dari piutang. Jadi sebenarnya kalau untuk penjualan itu fokusnya dari nomor 1 sampai 3. Nah, untuk ini sebenarnya masuk ke anggaran yang terkait dengan penjualan, tapi ini anggaran piutang, ini anggaran kas, ini juga anggaran kas sebenarnya. Tapi kita akan bahas semua mulai dari 1 sampai 6 ini. Kita masuk ke Excel-nya. Oke, ini ya. Ada produk X dan produk Y. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan menaksir berapa penjualan produk X dan produk Y di tahun 2011. Nah, di sini asumsinya kita akan menggunakan metode least square ya. Kita akan menghitung berdasarkan metode least square. Boleh metode lainnya, tapi untuk yang sekarang ini kita asumsikan menggunakan metode least square. Nah, untuk least square ini sendiri kita salin dulu ya tabelnya. Sini. Pertama ada produk X, ada produk Y, dan kita akan menaksir apa? Unitnya dan juga harganya. Berarti kita cari dulu yang pertama untuk unit X dan nanti untuk unit Y, lalu setelah itu harga X dan harga Y. Kita ini dulu ya. Kita hapus dulu yang belum mau kita cari. Ini adalah Y-nya untuk produk X. Nah, ini adalah X. Nah, ini adalah Y yang mau kita cari. Nah, untuk least square ini sendiri, kita akan membuat jumlah X-nya itu sama dengan 0 di sini. Berarti kita cek titik tengahnya ada di mana di sini. Kan 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titik tengahnya ada di data keempat, 1, 2, 3, 4. Ini 0. Nah, ini adalah tahun patokan kita dikurangi 1 tahun dan seterusnya ya. Ini juga berarti tahun patokan ditambah 1 tahun. 1 tahun setelah tahun patokannya. Nah, kemudian kita perlu mencari X kuadrat.
Lalu kita perlu mencari tahu lagi X kali Y. Ini sama dengan X dikali dengan Y. Kita drag ke bawah. Oke, sekarang kita butuh mencari jumlahnya ya. Oke, sekarang kita mau tahu persamaan least square-nya. Kita cari A. A itu formulanya adalah jumlah Y dibagi dengan N. Nah, kita punya 7 ya, 7 tahun, berarti N-nya 7. Dan B-nya itu nilainya adalah jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat. Oke, sekarang berarti Y untuk tahun 2011 sama dengan A plus B dikali X. X-nya berapa nih? X-nya tahun 2010 itu X-nya adalah 3. Berarti tahun 2011 itu X-nya adalah 4. 18.900. Nah, kita lihat catatan di soal. Untuk penjualan dia dibulatkan dalam ribuan dan harga dalam ratusan. Nah, berarti ini kita bulatkan ke atas karena kan dalam ribuan ya. Ini berarti 19.000. Ini adalah taksiran penjualan kita untuk unit produk X. Nah, sekarang kita akan menaksirkan harga ya. Di sini kita bikin di sini aja ya. Nah, harganya kita copy yang dari atas. Ini harga ya di sini. Y ini maksudnya bukan produk Y ya, tapi variabel Y di sini. Oke, semuanya sudah berubah ya. Ini juga bisa kita copy formulanya, kita ikutkan. Nah, di sini. Nah, ini harganya kan dibulatkan dalam ratusan. Berarti di sini harganya menjadi 3.900 karena dibuatkan dalam ratusan. Sekarang kita mau ke produk Y. Bisa kita copy di sini mengikuti formulanya. Copy di bawah. Kita ganti datanya untuk produk Y, ini unitnya. Ya, berubah semua ya. Ini produk Y berarti. Nah, ini juga kita copy harga produk Y. Oke, dapat ya. Lalu di sini kita bulatkan nih karena dalam ribuan, berarti di sini 26.000. Dan untuk harganya berarti ini harganya dibulatkan dalam ratusan di sini. Dari 6.000 belum ya, ini harganya belum kita ganti, harga produk Y. Sudah ya diganti. Sekarang kita lihat harganya adalah 6.271. Berarti kita bulatkan ratusan 6.300. Nah, kita udah dapat kuantitas taksiran unit produk X, produk Y, harga taksiran produk X dan produk Y. Barulah di sini untuk yang pertanyaan pertama, lakukan sales forecasting. Nah, sudah ya, kita sudah melakukan sales forecasting baik untuk produk X dan produk Y, baik untuk unit
dan untuk harga. Sekarang yang kedua, kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan berdasarkan produk, daerah penjualan, waktu penjualan. Nah, berarti di sini harus dipisah per produk, harus dipisah per daerah penjualan, dan harus dipisah per waktu penjualan. Ini adalah waktu penjualannya. Kita cek terlebih dahulu Excel ya. Sekarang untuk Excel, di sini ya. Ya, untuk memudahkan kita pisahkan terlebih dahulu. Ini produk X, ini produk Y, lalu ini adalah daerah A, lalu daerah B, dan daerah C. Produk X perbandingannya daerah A, B, C perbandingannya 3:3:4. Berarti totalnya adalah 3 tambah 3 tambah 4 itu adalah 10. Berarti produk A itu 3/10 dikali dengan produk totalnya untuk yang X di sini. Lalu untuk di daerah Y perbandingannya adalah 2:3:5. Berarti jumlahnya 2 tambah 3 tambah 5 10 juga. Untuk penjualan di kota A produk Y itu adalah 2/10 dikali total penjualan taksiran kita untuk produk Y. Oke, yang pertama 3/10 dikalikan dengan total X ini. Seperti ini. Lalu untuk yang B itu juga 3/10 kali lalu yang C adalah bisa dengan 4/10 kali penjualan produk X, atau bisa juga dengan totalnya dikurangi penjualan produk A kurangi produk B. Nah, sama aja ya, kalau misalnya pakai 4/10 kali, nah sama aja, jadi terserah mau pakai yang mana. Lalu yang untuk Y perbandingannya 2/10 dikali dengan ini. Lalu yang B 3/10 kali ini. Lalu yang C boleh ini, sisanya, atau 5/10 dikali, sama saja. Nah, untuk harganya itu tidak ada perbedaan ya antara penjualan daerah A, B, dan C. Sekarang kita buat tabel anggaran penjualannya. Pertama ini ya, ada indeks, kita copy dulu. Copy di sini, kita transpose. Nah, ini adalah indeksnya. Nah, sekarang diminta per produk dan per daerah. Berarti di sini kita insert dulu ya. Ini untuk X. Nah, lalu ini untuk daerah A, lalu untuk daerah B, dan daerah C. Nah, untuk di sini untuk daerah A sendiri kita harus ada data unitnya, lalu ada data harga, dan ada jumlah. Jumlah ini adalah total rupiah, unit dikali dengan price. Berarti kita geser dulu yang BC juga di sini. C-nya di sini. Nah, ini adalah untuk produk X. Untuk A
Ini untuk B dan ini untuk C. Nah, sekarang untuk produk Y nya sendiri kita copy aja ya, kita kasih untuk Y. Sekarang kita masuk untuk penjualan produk X di daerah A. Nah, berarti yang di sini ya totalnya adalah 5.700. Nah, per bulannya itu kita cek dulu jumlah indeksnya 1.200. Berarti untuk penjualan produk X daerah A bulan Januari itu sama dengan 82 dibagi total indeksnya 1.200. Ini jangan lupa kita kunci ya, kita kasih string F4 biar nanti formulanya bisa kita kopas, lalu dikali dengan penjualan total produk A di wilayah X. Ini juga kita kunci. Nah, ini supaya nanti bisa kita copy formulanya, ini yang mau kita kunci adalah kolomnya ya, sementara barisnya nanti dia ngikut. Jadi yang di sini kita kunci adalah kolomnya, B-nya yang kita kunci. Nah, untuk yang di sini untuk A itu nggak berubah di sini. Oke. Lalu kita drag ke bawah aja. Nih dia. Jumlahnya adalah 5.700 di sini. Sama dengan totalnya sorry ya. Jumlah 5.700 sama ya dengan total penjualan di sini 5.700. Lalu untuk produk X di daerah B berarti bisa kita copy di sini. Nah, tapi ingat pengalinya bukan lagi C45 ya. C45 kan punyanya A. Nah, B itu adalah C46. Berarti ini kita ubah. Kita drag ke bawah. Dah ya. Nah, sekarang untuk yang C ini harusnya di data unit ya. Lalu ini yang di daerah C itu bukan di C46 tapi C47 nih. Jadi indeks dibagi dengan total indeks dikali dengan total penjualan nih produk X di sini. Enter. Kita drag ke bawah sama ya 7.600. Nah, sekarang untuk harga kita cari taksiran harga produk X. Ini sama ya, kita samakan ke bawah, di drag aja. Oke, ini juga sama. Nah, jumlahnya berarti unit dikalikan dengan price-nya. Kita drag ke bawah. Oke. Lalu kita copy aja di sini formulanya. Kita drag ke bawah. Ini jangan lupa. Ini kita copy juga di sini. Ini jangan lupa kita jumlahkan ya. Nah, sekarang untuk produk Y di daerah
A. Berarti produk Y di daerah A sama juga seperti yang tadi. Kita bisa copy nih formulanya. Nah, yang diubah apa nih di sini? Pengalinya. Pengalinya itu adalah, kita cek ya. Pengalinya itu adalah ini. Penjualan produk Y di daerah A totalnya ada 5.200. Ada di sel D45. Berarti ini kita ubah D45. Kita kunci, kasih string. Oke, lalu untuk harga itu kita harga taksiran kita di sini. Untuk jumlah berarti ini kali, nah ini bisa kuota kok. Ini kita copy ya, ke sini. Nah, kita cek ada yang harus kita ubah tidak. Nah, untuk harganya adalah sama dengan di daerah A. Ini juga disamain. Nah, lalu untuk unit terjualnya ini dikali dengan, kita lihat ya, produk Y di daerah B. Produk Y di daerah B ada 7.800. Itu ada di sel D46. Berarti di sini kali dengan D46. Nah, kalau yang di sini berarti unitnya adalah D47. Baru kita drag ke bawah. Nah, kita cek nih. Wah, terjadi kesalahan jumlahnya. L53 kali M53, L54 dikali, oh ya ampun, ini harganya disamain ya. Oke, kita drag ke bawah. Ya, benar ya. Sekarang kita jumlahkan sini. Untuk harga nggak perlu dijumlahkan, kan kita nggak pernah mengakumulasikan harga jual, tidak ada informasi untuk harga jualnya. Adanya adalah harga per unit per bulannya, nggak perlu. Ini apa ini nggak perlu ya, hapus. Apakah ada yang terhapus di atas? Nggak ada ya. Nah, sekarang kita hitung total penjualan baik produk X maupun produk Y, baik di daerah A, B, atau C. Nah, ini berarti total penjualannya adalah ini masing-masing produk dan masing-masing daerah penjualannya ya ditambahkan. Atau kalau misalnya mau lebih spesifik, kita mau total penjualan X berapa, Y berapa, baru total penjualan perusahaan, itu juga boleh. Ini berarti ini total penjualan X saja ya. X berarti ini kita hapus yang untuk produk Y. Lalu di sini ini ada total penjualan Y. Sebelahnya total penjualan perusahaan.
berarti yang Y itu sama dengan di penjualan produk Y di A ditambah dengan di daerah B dan daerah C. Lalu untuk total penjualan perusahaan berarti X ditambah dengan Y. Dan kita copy ke bawah. Total penjualan dalam setahun kita jumlahkan. Nah, ini adalah anggaran penjualan berdasarkan jenis produknya, lalu ini ya waktunya dan daerah penjualannya. Nah, sekarang kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan berdasarkan jenis penjualan dan waktu penjualan. Nah, di sini kan ada keterangan ya bahwa ada penjualan tunai dan ada penjualan kredit. Penjualan tunai 40%, sisanya adalah kredit. Nah, di sini kita buat lagi ya. Kita buat lagi. Di sini boleh langsung, atau kalau kalian mau bikin per produk per daerah boleh. Produk per daerah itu boleh, atau mau langsung secara general untuk total perusahaan. Tapi karena di sini kita hanya diminta berdasarkan jenis dan waktu penjualan, tidak perlu berdasarkan produk, daerah penjualan dan waktu penjualan, berarti kita langsung aja data yang kita gunakan itu adalah data total penjualan perusahaan di sini. Nah, ini ya. Ini ada tunai. Penjualan tunai itu dia adalah 40%. Nah, kemudian sisanya itu adalah penjualan kredit. Penjualan kredit berarti sisanya ya 1 dikurangi 40%. Berarti sekarang untuk bulan Januari kita data bulan aja, nggak perlu data indeksnya. Ini berarti 40%, kita kasih string ya, dikali dengan total penjualannya, total penjualan perusahaan di bulan Januari. Ini dia, itu ada di sel W53. Nah, yang di sini berarti 60%, kita kasih string F4 dikali dengan W53 ya tadi ya. Ini 53 benar ya, W53. Nah, berarti ini adalah penjualan totalnya. Penjualan total ada penjualan tunai ditambah dengan penjualan kredit. Ini udah, kita tinggal drag ke bawah. Kita jumlahkan. Ini adalah anggaran penjualan berdasarkan jenis dan waktu penjualan. Jenisnya adalah tunai dan kredit, waktu penjualan Januari, Februari sampai Desember. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, menyusun anggaran piutang berdasarkan waktu. Tadi keterangan di soal adalah untuk untuk penjualan kredit itu akan disisihkan
2% sebagai piutang tak tertagih. Berarti di sini kita bikin dulu ya untuk anggaran piutangnya. Anggaran piutang berdasarkan waktu. Ini anggaran piutang. Di atas tadi anggaran penjualan ya. Ini bulannya. Copy bulannya. Lalu ini ada piutang. Dan ini adalah penyisihan. Penyisihan sebanyak 2%. Berarti di sini adalah piutang neto. Piutangnya kita ambil data penjualan kredit di sini. Lalu untuk penyisihan adalah 2% dari piutang. Untuk piutang neto itu sama dengan piutang total dikurangi dengan penyisihan. Nah, dapat ya. Sekarang kita drag ke bawah. Boleh kita jumlahkan. Nah, ini kita sudah selesai menyusun anggaran piutang berdasarkan waktunya. Nah, yang kelima kita diminta untuk menyusun anggaran penerimaan kas dari penjualan tunai. Jadi anggaran penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, ini kita copy juga ya. Bulannya, dan ini adalah penjualan tunainya, kita copy yang di sini, penjualan tunai, dan ini ada diskonnya itu 3%. Di sini ini penjualan tunainya, kita ambil data penjualan tunai sebelumnya. Ini dia. Nah, diskonnya 3% dikali dengan penjualan tunai. Nah, berarti ini ada penerimaan kasnya atau kas netonya. Itu adalah penjualan tunai dikurangi dengan diskon. Kita copy. Kita jumlahkan. Nah, ini udah dapat ini anggaran penerimaan kas dari penjualan tunai. Sekarang kita diminta yang terakhir itu adalah anggaran penerimaan kas dari piutang. Jadi penerimaan kas kita berasal dari penjualan tunai dan berasal dari piutang. Kita buat dulu. Dari piutangnya di sini. Piutang. Nah, kalau piutang tadi keterangannya gimana? Keterangannya 50% diterima pada bulan penjualan, 30% pada 1 bulan setelah penjualan, dan 20% diterima 2 bulan setelah bulan penjualan. Sekarang kita akan lanjutkan membuat anggaran penerimaan kas piutang. Yang pertama kita copy dulu bulannya ke bawah. Nah, di sini adalah bulan penjualan ya. Nah, tadi seperti disebutkan di soal bahwa 50% diterima pada bulan penjualan, 30% setelah bulan penjualan, dan 20% 2 bulan setelah penjualan. Jadi kita tulis di sini 1 bulan setelah bulan penjualan
lalu ini bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya sampai bulan ke 12 ya, sampai bulan ke 12. Nah, di sini batasannya bulan pertama itu adalah 50%. Kemudian setelah itu 30%, dan sisanya adalah 20%. 50, 30, dan 20%. Oke. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah untuk anggaran penerimaan piutang ini, piutang yang dijadikan patokan adalah piutang netonya ya, yang sudah dikurangi dengan penyisihan. Berarti piutang netonya kita ambil data piutang neto supaya memudahkan. Berarti penjualan bulan 1, bulan Januari itu 50%. Nih, 50% akan dibayarkan di bulan yang sama. Nah, berarti di sini. Nah, supaya bisa di copy ya. Berarti ini kita kunci. Nah, ini yang dikunci adalah jangan semuanya ya. Kalau kita kan yang kita nggak mau bergerak itu adalah sel C-nya doang, tapi barisnya boleh bergerak di sini. Nah, ini berarti yang kita kunci baris C-nya aja. Nah, ini juga kita kunci 50%-nya kan tetap ya, tetap akan 50% terus. Oke. Ini di sini. Lalu untuk yang ini sini nggak perlu dikunci ya, karena 50% di sini berubah jadi 30%, di sini jadi 20% lagi. Nah, ini berarti di sini. Nah, lalu untuk yang bulan kedua kita akan menerima pembayaran piutang bulan Januari, tapi hanya sebesar 30%-nya. Berarti ini sama dengan 30%. Ini bisa di copy aja ya formulanya. Jadi dari sini bisa langsung ke sini. Nah, ini berarti ini 30% dari 9.558.000. Ini 20% dari 9.558.000. Kita cek dulu sebentar ya. Ini apakah jumlahnya sama? Sama ya. Nah, begitu juga untuk penjualan bulan kedua. Penjualan bulan kedua ini itu yang akan diterima 50% pada bulan yang sama. Nah, kita sama dengan ini kali dengan ini. Kita kunci, kita copy ke samping. Nah, lalu untuk di bulan ketiga berarti 50% dikali dengan ini, kita kunci ya, lalu kita copy ke samping. Lalu yang bulan keempat juga 50% dikali ini, kita kunci samping. Lalu di bulan kelima adalah 50% dikali ini, kita kunci. Nah, kemudian bulan ke-6 juga seperti itu, 50%-nya kali bulan 6. Lalu bulan ke-7 jangan lupa dikunci ya, lalu kita copy ke samping.
Lalu ini juga 50% dikali penjualan bulan ke-8. Lalu kita copy ke samping. Lalu bulan ke-9 copy ke samping. Oke. Lalu bulan ke-10 juga. Dikali dengan penjualan bulan ke-10. Kita kunci. Oke. Kita copy ke samping. Lalu bulan ke-12 juga seperti itu. Ini di bulan ke-11. Kita copy. Nah, ini adalah tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang. Nah, untuk bulan ke-12 berarti di sini 50% dikali dengan penjualan bulan ke-12 ini. Nah, sisanya itu akan dibayarkan di tahun yang akan datang. Berapa? Berarti ini piutang neto tahun bulan ke-12 dikurangi yang sudah dibayarkan di bulan yang sama. Sebenarnya ini bisa ya, kalian mau bagi misalnya tahun yang akan datang tuh mulai dari Januari, Desember boleh, atau digabungkan dalam 1 tahun juga boleh. Nah, kalau seperti ini berarti penjualan di bulan pertama dengan piutang neto 9.558.000, yang menjadi penerimaan kas kita itu baru 4.779.000 di bulan Januari. Sementara di bulan Februari, untuk bulan Februari kita akan menerima penerimaan kas sebesar 8.288.000 berasal dari piutang di bulan Januari dan piutang untuk penjualan bulan Februari. Seperti itu juga di bulan ketiga kita akan menerima 10.701.218 berasal dari pembayaran piutang untuk penjualan bulan Januari sebesar 1.900 sekian, ditambah penjualan di bulan Februari sebesar 3.252, dan pembayaran sisa piutang untuk penjualan bulan Maret sebesar 5.500 sekian. Nah, kita copy ke samping. Dah, kita sudah semua membuat ini anggaran penerimaan kas dari piutang juga sudah kita susun. Tapi intinya untuk anggaran penjualan ini lebih fokus di 1, 2, dan 3 ini. Yang lainnya ini anggaran piutang nanti akan kita bahas setelah UTS. Ini juga akan kita bahas setelah UTS. Nah, ini untuk salah satu contoh penyusunan anggaran penjualan. Nah, di video berikutnya kita akan bahas contoh penyusunan anggaran penjualan untuk yang contoh lainnya.